Shalom rekan-rekan semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu lagi di pemuritan Trio Group. Dan ini adalah hari terakhir bulan September, sekaligus kita memasuki bulan yang baru yaitu bulan Oktober. Dan bulan ini Tuhan memberikan satu rema yang luar biasa yang saya beri judul Pelangi Kasih Tuhan. Sebelum itu, kita satukan hati, kita berdoa, mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengiringi hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang bulan September ini. Apapun yang kami terima, ini adalah berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sanggup memberkatinya sehingga mencukupkan segala kebutuhan kami, pribadi lepas pribadi dan maupun perusahaan kami. Kami bersyukur untuk bulan yang baru. Ini waktunya kami bergerak lagi, kami menabur lagi, kami bekerja di dalam iman lagi, dan kami percaya berkat-Mu akan terus menyertai kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu dengarkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menyertai setiap kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu, agar apa yang disampaikan hanya hati Tuhan saja. Dan firman ini, malam hari ini, akan menguatkan kami dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau saya katakan kata pelangi, pasti di benak saudara akan langsung muncul satu fenomena alam yang sangat indah. Ketika hujan itu mulai berhenti dan matahari bersinar, dan sinarnya membias di titik-titik hujan, lalu menghasilkan warna-warna yang indah di awan. Dan untuk kita, anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa pelangi itu bukan sekedar fenomena alam, tetapi pelangi itu adalah janji Tuhan untuk dunia ini, untuk saudara dan saya. Janji yang tertulis di Kejadian 9 ayat 13. Saya akan bacakan ya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi pelangi ini adalah tanda perjanjian antara Allah dengan bumi ini dan segala makhluk yang ada di bumi. Perjanjian ini, pelangi ini, itu lahir dari satu kejadian besar yang dahsyat, yang menghancurkan seluruh bumi dan menghabisi semua makhluk hidup, dan itu dikarenakan murka Allah. Jadi pelangi ini ada karena ada murka Allah sebelumnya. Jadi saya ingin ingatkan teman-teman, hati-hati dengan khotbah yang isinya hanya kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, His grace. Tuhan itu tidak marah dengan saudara dan sebagainya. Hati-hati dengan itu. Tidak ada yang sesat dengan khotbah-khotbah atau firman Tuhan itu, tetapi tidak berimbang kalau hanya mengabarkan kebaikan, kemurahan, His grace, His mercy and everything yang satu bagian saja. Sementara kita juga harus sadar, kita juga harus tahu bahwa Allah itu dikatakan sebagai Allah pencemburu. Allah itu menghajar orang-orang yang dikasihinya. Allah itu memperingati umat Israel berkali-kali dengan banyak musibah, dengan banyak masalah, dengan banyak penyerangan-penyerangan dari bangsa-bangsa lain. Untuk apa? Untuk memperingati manusia ini agar berbalik kepadanya. Dia menunjukkan murkanya agar manusia sadar akan kesalahannya. Dia menunjukkan kemarahannya agar manusia mengoreksi dirinya. Itu juga yang terjadi sekarang ini. Jadi pandemi ini, saudaraku, bukan sekedar hanya
virus yang ditemukan di satu daerah, mungkin berasal dari makanan yang berasal dari binatang dan sebagainya. Bukan sekedar itu, tetapi virus ini itu diizinkan Tuhan untuk menyatakan murka Tuhan akan apa yang terjadi di dunia ini. Yuk kita baca apa yang terjadi sebelum air bah itu menutupi seluruh bumi. Di Kejadian 6 ayat 11 sampai dengan 13 dituliskan seperti ini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, kemarahan Tuhan itu nyata. Kemarahan Tuhan itu real. Jadi ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam dunia ini, dan bahkan sesekali mungkin mengalami sesuatu yang bertubi-tubi, jangan buru-buru engkau menyalahkan setan. Jangan buru-buru engkau komplain sama Tuhan. Tetapi yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan ada introspeksi diri. Karena pasti Tuhan memberikan peringatannya. Itu karena Dia sangat mengasihi kita. Seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Kalau anaknya salah, anaknya pasti ditegur. Kalau tidak dengar juga, itu bisa dijewer. Kalau masih ngeyel juga, itu pasti ngambil rotan dan pukul pantatnya. Kalau masih juga membantah, itu pasti ada hukuman dan konsekuensi. Itu orang tua yang mengasihi anaknya. Tidak ada orang tua yang betul-betul mengasihi anaknya sungguh-sungguh, lalu kemudian membebaskan anaknya dari segala hukuman, dari segala teguran, dari segala koreksi. Itu justru orang tua yang tidak peduli sama anaknya. Tetapi orang tua yang benar, orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anaknya, dia pasti akan menunjukkan kemarahannya, bukan untuk melampiaskan emosinya, tetapi untuk membuat anaknya itu kembali ke jalan yang benar. Seperti itu juga Allah kita. Jadi, yuk, kalau ada sesuatu yang terjadi, apalagi yang sekarang dialami oleh dunia ini, kita mengintrospeksi diri bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kita perbaiki, ada dosa yang Tuhan mau kita tinggalkan, ada cara hidup yang Tuhan mau kita ubah. Nah, saudaraku, pandemi yang sekarang ini kondisinya mirip-mirip dengan apa yang terjadi di zaman Nuh. Karena apa? Karena bencananya itu sama dan terjadi dalam waktu yang bersamaan dengan skala dunia. Jadi apa yang dihadapi Nuh itu mirip-mirip dengan yang kita hadapi. Cuman yang kita hadapi ini, kalau saya bilang, lebih ringan daripada apa yang dihadapi oleh Nuh. Karena kalau sekarang itu kita masih menghitung korban yang berjatuhan ya, yang meninggal, yang terkena COVID, itu dihitung. Di Indonesia hari ini saya belum tahu, tetapi kemarin itu sampai 4.000 sekian lagi ya angkanya. Itu kita masih menghitung korban yang jatuh. Tetapi pada saat Nuh, yang terhitung itu bukan korban, tetapi yang bisa dihitung cuma orang yang selamat, yaitu hanya 8 orang. Nuh, istrinya, anaknya laki-laki 3 orang, dan menantunya. Dari semua yang ada di dunia ini, yang bisa dihitung pada zaman Nuh, cuma yang selamat. Jadi apa yang kita hadapi sekarang itu tidak berat-berat amat kalau dibandingkan apa yang terjadi di Nuh. Tetapi apa yang terjadi pada saat Nuh itu
itu menghasilkan pelangi yang sangat indah. Dan kita percaya kita pun akan mengalami pelangi yang indah setelah badai, setelah hujan ini selesai dan berlalu. Pasti kita akan melihat pelangi kasih Tuhan, pelangi kemuliaan Tuhan setelah badai ini selesai. Sama seperti Nuh dan keluarganya, mereka bisa keluar dari bahtera dan kemudian mereka melihat matahari yang bersinar dan mereka melihat busur Tuhan ada di awan. Tetapi saudaraku, tidak semua orang yang mengalami hujan badai itu pada akhirnya melihat pelangi. Karena di Nuh yang melihat pelangi hanya dia dan keluarganya. Jadi ternyata kalau kita pelajari kisah Nuh lebih teliti, kita akan temukan bahwa ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk orang yang mengalami badai, mengalami hujan, mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa krisis, untuk melihat pelangi kasih Tuhan pada akhirnya. Ada syaratnya. Kita mau belajar ya. Yuk kita buka di Kejadian 6 ayat 8 dan ayat 9. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudaraku, syarat yang paling penting untuk manusia yang mengalami hujan badai tetapi mau melihat kasih Tuhan at the end adalah satu ini: mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Get His grace upon your life. Mendapatkan perkenanan Tuhan itu jauh lebih penting daripada mendapatkan berkat, mujizat, pertolongan. Karena apa? Karena orang yang berkenan di hati Tuhan, mendapatkan perkenanan kasih karunia Tuhan, yang namanya berkat, pertolongan, mujizat, itu akan otomatis datang ketika dia membutuhkan. Betul ya? Kalau kita punya orang-orang di sekitar kita, di keluarga, anak, atau adik saudara, atau sahabat yang berkenan di hati kita, yang betul-betul sikapnya, cara hidupnya, lalu cara dia bergaul dengan kita, itu sangat menyentuh hati kita. Itu kadang-kadang kalau dia memerlukan sesuatu, dia nggak perlu minta sama kita. Kita tahu aja, kita sudah langsung melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk dia. Karena apa? Karena dia berkenan kepada hati kita. Jadi hari-hari ini yang paling penting adalah kejar perkenanan Tuhan, kejar kasih karunia Tuhan, kejar kebaikan, kemurahan Tuhan atas hidup kita. Bukan mengejar berkat, bukan mengejar mukjizat, bukan mengejar pertolongan, tetapi mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu ada syaratnya, tidak bisa terjadi begitu saja. Dan kita pelajari di ayat yang ke-9, itu ada beberapa step yang dilakukan oleh Nuh sehingga Nuh mendapat perkenanan. Hanya dia yang mendapatkan perkenanan pada saat air bah itu akan menghantam dunia. Yang pertama adalah Nuh disebut sebagai orang benar. Orang benar itu bukan orang yang gak pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang pertama, sekarang ini orang benar adalah orang yang memiliki Yesus sang kebenaran ada di dalam hidupnya. Dan ketika orang ini memiliki Yesus sang kebenaran yang sejati dalam hidupnya, cara hidupnya, cara dia berkata-kata, cara dia berpikir itu berdiri di atas kebenaran Tuhan. Hari-hari ini lebih penting menjadi benar daripada menjadi baik. Lebih penting berpikir benar daripada sekedar berpikir baik. Dan ini yang utama.
hari-hari ini lebih penting berkata benar daripada sekedar berkata baik atau berkata positif. Karena menjadi benar itu menyukakan Tuhan. Kalau sekedar baik, Tuhan itu melihat hati. Kalau manusia itu akan melihat bagaimana sikap orang lain kepada dia, perkataan orang lain kepada dia, apa yang orang lain lakukan di luar. Dia tidak tahu hatinya. Bisa saja dia baik, tetapi di dalam hatinya itu ada sesuatu. Namanya manusia, tetapi Tuhan itu lebih mementingkan saudara dan saya menjadi benar hari-hari ini, berdiri di atas kebenaran, berdiri di atas firman, dan sungguh-sungguh memegang Yesus Kristus sebagai kebenaran satu-satunya. Bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar positif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berarti cara hidup Nuh itu berbeda 180 derajat dengan cara hidup orang-orang di sekelilingnya, cara hidup orang-orang masyarakat dunia. Nah, kadang-kadang kita ini di akhir-akhir zaman itu kita malah ngikut apa yang sudah biasa di dunia. Kita bilang ya itu kan biasa, semua orang juga begitu, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Nah, Nuh itu mengambil satu sikap bahwa dia tidak mau menjadi sama dengan dunia. Dia menjaga dirinya untuk hidup tidak bercela. Cara hidup ya berbeda 180 derajat dengan cara hidup dunia. Anak-anak Allah kalau hidupnya tidak berbeda dengan cara hidup dunia, dia sebenarnya hanya sedang membohongi dirinya sendiri dan membohongi Tuhan. Tetapi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran, hidupnya pasti berbeda, cara pikirnya pasti berbeda, cara bicaranya pasti berbeda, cara dia berbisnis berbeda, cara dia berteman berbeda, cara dia berpacaran berbeda, cara dia membangun rumah tangga berbeda, cara dia mengasuh anak itu berbeda dari apa yang kebanyakan terjadi di dunia. Lalu yang ketiga, dia dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah itu artinya dia menghabiskan hari-harinya itu bersama dengan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya ditaruh walk with God, jadi berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita di dalam satu perjalanan, lalu kita punya teman seperjalanan, berarti sepanjang perjalanan itu dua orang teman ini jalan bersama-sama. Dua orang ini 24 jam dalam seluruh perjalanan itu tidak pernah meninggalkan satu sama lainnya. Jadi bergaul dengan Allah itu bukan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen itu melakukan kewajiban-kewajiban agama kita. Hari Minggu ya ikut ibadah, sekarang ibadah online. Kalau kita dipercayakan pelayanan ya pelayanan. Kalau kita disuruh doa pagi ya kita doa pagi. Kalau kita dijadwal baca firman ya baca firman. Bukan sekedar itu, tetapi bergaul dengan Allah itu artinya engkau tahu bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa Allah, karena Allah lah teman seperjalananmu. Jadi ketika kita berdoa pagi hari, ketika mata terbuka, kita tahu itu bukan ritual, itu bukan kewajiban, tetapi kita tahu sungguh-sungguh bahwa hari yang baru adalah berkat, adalah hadiah dari Tuhan, dan kita tidak sanggup menjalaninya tanpa pertolongan Tuhan. Kalau kita buka Alkitab, kita belajar Alkitab itu karena betul-betul kita membutuhkan firman supaya kita berjalan menurut tuntunannya. Ketika kita ke gereja itu karena kita betul-betul minta Tuhan mengisi dan menyegarkan kita dengan hadiratnya, lalu mengisi kita dengan firman-Nya. Itu namanya berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jadi bergaul dengan Tuhan, it's every second you walk with God. 3 kunci ini saudara. Yang satu, berdiri di atas kebenaran sehingga disebut sebagai orang benar.
lalu kemudian berani untuk hidup berbeda dari orang-orang di sekitar kita sehingga kita disebut tidak bercela. Dan kemudian kita berjalan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Every day, every hour, every second with God. Tidak on and off dengan Tuhan. Tidak kadang-kadang kalau perlu, kadang-kadang kalau ingat. No, Tuhan adalah yang utama. Tuhan adalah prioritas di atas segalanya. 3 hal ini yang dilakukan oleh Nuh, yang saudara dan saya juga bisa lakukan untuk menyentuh hati Tuhan, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan, itu Tuhan jamin. Badai sebesar apapun, hujan selebat apapun, segelap apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan akan menyelamatkan dia di dalam bahtera yang kuat. Dan satu saat, tidak lama lagi setelah hujan selesai, orang-orang pilihan ini yang akan melihat pelangi kemuliaan Tuhan, pelangi kasih Tuhan bersinar atas hidupnya. Saya berdoa, itu saudara dan saya. Amin. Mari saudaraku, kita tutup pemuritan malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk rema firman-Mu. Kami sudah belajar ketika murka-Mu nyata atas hidup manusia, ketika peringatan-Mu ada atas hidup kami harus introspeksi diri. Tetapi kami tahu bahwa hujan selebat apapun, Tuhan janji bahwa kasih-Mu, pengampunan-Mu akan selalu ada bagi kami. Pelangi-Mu akan selalu ada bagi kami. Tetapi kami harus mencari perkenanan-Mu dengan mengubah hidup kami menjadi hidup yang benar, hidup yang tidak bercela, dan hidup yang selalu berjalan dengan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, kami tidak akan bisa tanpa pertolongan-Mu. Tapi kami percaya, Roh Kudus, Engkau akan mengajar kami hari lepas hari, dan Engkau akan menuntun kami, sehingga perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu berlaku atas hidup kami, atas hidup keluarga kami, atas seluruh bisnis, usaha, dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan kami bersyukur, dan kami menaikkan juga doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu, kita terima berkat Tuhan yang terbaik malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, pertolongan, pengajaran, penghiburan dari Roh Kudus akan ada bersama dengan saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat dan maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.